Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Prof. Puji selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, dan di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami materi sejarah dan perkembangan akuntansi. Izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Keren Freti Irana dengan NIM belakang 068. Lalu dengan rekan saya ada Siti Hawa Tansania Ramadini dengan NIM belakang 070. Lalu ada Muhammad Altaf Mangpur Aziz dengan NIM belakang 071. Lalu juga ada Nandira Apriandini dengan NIM belakang 084. Lalu ada Novia Rinda Saputri dengan NIM belakang 108. Lalu yang terakhir Maulana Ahmad Ramadhani dengan NIM belakang 134. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, untuk yang berikutnya terkait evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Nah, gimana sih teman-teman evolusi pencatatan awal dari akuntansi hingga ke pencatatan pembukuan berpasangan? Untuk saat ini saya akan berfokus pada pembahasan perkembangan pencatatan pembukuan berganda yang berkembang pada negara Italia. Untuk selebihnya terkait dengan pencatatan akuntansi sebelum pencatatan pembukuan berganda, teman-teman bisa lihat pada PPT yang telah kami sediakan ya. Oke, langsung saja kita pada pencatatan pembukuan berganda atau disebut juga dengan double entry. Nah, teman-teman, pada tahun 1494 pembukuan catatan berpasangan atau kita sebut sebagai double entry pertama kalinya dikenalkan dan juga diterbitkan di dalam buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Ini diterbitkan dan dikenalkan oleh seorang pastor yang bernama Luca Pacioli. Nah, Luca Pacioli ini merupakan bapak akuntansi dunia yang kita kenal. Luca Pacioli juga menyatakan nih teman-teman, apabila kita menggunakan pencatatan double entry, kita menggunakan 3 buku. Yang pertama buku memo, yang kedua buku jurnal, dan yang ketiga buku besar. Kita langsung saja ke evolusi pencatatan pembukuan berpasangan. Nah, di sini ada beberapa evolusi terkait dengan pencatatan double entry. Untuk yang pertama, pada abad 16 yang dimulai diperkenalkannya jurnal khusus. Pada abad 16 ini mulai diperkenalkan jurnal khusus yang biasa kita gunakan saat kita menyusun siklus akuntansi ini teman-teman. Kemudian pada abad 16 juga terdapat evolusi praktik keuangan periodik. Nah, yang mana praktik keuangan periodik ini dilakukan secara berkesinambungan nih teman-teman atau berulang-ulang. Kemudian kita beralih ke evolusi yang kedua. Pada tahun 1559 hingga 1795 pencatatan berpasangan semakin meluas nih teman-teman. Nah, yang mana pencatatan berpasangan atau double entry ini mulai digunakan oleh biara dan juga negara-negara bagian lainnya. Nah, selain itu, pada saat pencatatan double entry ini meluas, juga terdapat evolusi baru nih teman-teman terkait dengan pencatatan persediaan yang terpisah untuk tiap jenis barang yang berbeda. Nah, ini juga tidak asing bagi kita ya teman-teman ketika kita melakukan penyusunan siklus akuntansi. Dan terlihat di dalam inventory card terdapat beberapa inventory card yang dikhususkan untuk jenis barang yang berbeda. Oke, kita beralih ke evolusi yang ketiga. Pada abad ke-17 dan seterusnya muncul kebutuhan pencatatan atas akuntansi biaya, konsep kelangsungan periodisitas serta akrual. Nah, yang mana pada abad ke-17 ini muncul akuntansi biaya yang biasanya kita kenal, akuntansi yang identik dengan perusahaan manufaktur, yaitu perhitungan terkait biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi ya teman-teman, tetapi juga bisa dalam arti luas pula. Nah, kemudian pada abad ke-17 juga terdapat konsep kelangsungan periodisitas serta akrual. Nah, yang mana periodisitas yang dimaksud ini adalah ketika perusahaan melakukan tutup buku dalam 1 tahun yang dilakukan saat akhir tahun. Nah, kemudian untuk akrual sendiri adalah pencatatan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi sebelum menyusun laporan keuangan, kita melakukan penjurnalan, masing-masing perusahaan menggunakan metode akrual untuk mencatat penjurnalannya nih teman-teman. Dan ini juga diatur di dalam standar akuntansi keuangan. Oke, kita beralih kepada evolusi yang keempat. Pada abad ke-18 terdapat evolusi terhadap pencatatan aktiva. Nah,
Nah, apa itu evolusinya? Nah, yang mana semula pembayaran atas pendapatan dan juga segala penerimaan-penerimaan yang diterima oleh perusahaan itu dimasukkan ke dalam akun aktiva. Nah, namun setelah berevolusi, akun pembayaran atas pendapatan dan juga seluruh penerimaan dipindahkan ke dalam akun laba rugi. Nah, kemudian pada saat tanggal neraca dilakukan penutupan dan kemudian selisih dari debit dan juga kredit akan diakui sebagai saldo untuk masing-masing akun. Nah, kemudian setelah itu akun-akun tersebut akan dilakukan revaluasi untuk periode berikutnya. Oke, kita beralih ke evolusi yang kelima. Pada abad ke-19 mulai terdapat metode depresiasi yang digunakan seperti garis lurus, saldo menurun, dana pelunasan dan anuitas, dan metode unit biaya. Nah, jadi teman-teman, pada abad ke-19 ini mulai terdapat metode depresiasi yang sudah nggak asing lagi bagi telinga kita ya, yaitu metode penyusutan yang dilakukan ketika aktiva tetap telah memiliki masa manfaat untuk suatu perusahaan. Nah, untuk metode yang biasa kita gunakan itu seperti halnya dengan garis lurus, saldo menurun, dan juga metode unit biaya. Oke, kita beralih ke evolusi yang ke-6. Pada akhir abad ke-19 mulai berkembang teknik pembayaran dibayar di muka dan juga pencatatan akrual. Nah, ini nih teman-teman, seperti yang saya singgung tadi, pada abad ke-19 mulai berkembang nih teknik pembayaran dibayar di muka. Nah, ini apabila ketika kita melakukan sewa atau melakukan transaksi sebuah sewa gedung ataupun mesin-mesin atau yang lainnya, apabila kita bayarkan terlebih dahulu untuk beberapa tahun, maka itu disebut sebagai pembayaran dibayar di muka. Dan juga ketika kita bertransaksi dengan pembayaran dibayar di muka, maka untuk pencatatannya dilakukan pencatatan metode akrual. Nah, jadi metode akrual ini pencatatannya dilakukan secara real time ya teman-teman, tidak memandang apakah pihak yang melakukan transaksi menerima uang ataupun mengeluarkan uang. Jadi akrual ini pencatatannya dilakukan secara real time. Oke, kita beralih ke evolusi yang terakhir nih teman-teman. Pada abad ke-20 terdapat perkembangan pada metode akuntansi untuk isu-isu kompleks. Nah, ini isu-isu kompleksnya itu seperti halnya dengan perhitungan laba tiap saham, kemudian juga terdapat pencatatan khusus akuntansi yang digunakan ketika terdapat transaksi sewa jangka panjang, ataupun juga bahkan terdapat transaksi yang berkaitan dengan pensiun bagi tiap karyawan. Wah, terlihat ya teman-teman, dari abad ke abad itu akuntansi sangat berkembang pesat dan turun-temurun hingga saat ini dan tetap terlaksana sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pada materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, terdapat 4 fase proses perkembangan akuntansi yang dapat diidentifikasi, antara lain yaitu fase pertama yaitu pada fase kontribusi manajemen yang terjadi pada tahun 1900 sampai dengan 1933. Kemudian dilanjutkan pada fase kedua yaitu fase kontribusi institusi yang terjadi pada tahun 1933 sampai dengan 1946. Kemudian fase ketiga yaitu fase kontribusi profesional yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1973. Kemudian fase yang terakhir atau fase keempat yaitu fase politisasi terbuka yang terjadi pada tahun 1973 sampai dengan sekarang. Fase yang pertama yaitu fase kontribusi manajemen yang terjadi pada tahun 1900 sampai dengan 1933. Nah, pada fase ini, manajemen itu memiliki kendali penuh atas pemilihan informasi keuangan yang diungkapkan dalam sebuah laporan tahunan. Dan pada fase kontribusi manajemen ini terdapat pengaruh-pengaruh signifikan yang terjadi pada periode tersebut. Antara lain, yang pertama, terdapat fokus pada meminimalisasi pajak penghasilan, kemudian perataan pendapatan, dan dilanjutkan bunga sebagai kontroversi biaya yang biasanya digunakan untuk kebutuhan menginvestasikan modal dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat meningkatkan biaya overhead. Lalu selain itu terdapat pengaruh besar atau pengaruh yang signifikan dari perpajakan atas pendapatan sebuah bisnis. Kemudian yang terakhir ada peningkatan standar pelaporan keuangan. Nah, peningkatan standar pelaporan keuangan ini ditandai dengan adanya Bursa Efek New York yang mewajibkan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Selain itu juga terdapat perlindungan investor dan didirikannya Dewan Penguji pada tahun 1917 untuk menciptakan
ujian akuntan bersertifikat atau CPA yang seragam. Nah, pada fase berikutnya yaitu fase kontribusi lembaga yang terjadi pada tahun 1933 sampai dengan 1946. Nah, pada fase ini itu meningkatnya peran institusi dalam perkembangan atau pengembangan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat ditandai dari pembentukan Komisi Sekuritas dan Bursa untuk mengelola Undang-Undang Investasi Federal. Kemudian munculnya prinsip-prinsip akuntansi dan dilanjutkan dengan perusahaan diizinkan untuk memilih metode akuntansi mereka, tetapi wajib mengungkapkannya atau melaporkannya. Dan dilanjutkan Komite on Accounting Procedure atau CEP mulai menerbitkan Buletin Penelitian Akuntansi atau ERB pada tahun 1938. Baik, untuk fase-fase selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Fase kontribusi profesional 1953 sampai 1973 ditandai solusi untuk masalah dan kontroversi yang mendesak, fokus pada meminimalisasi pajak penghasilan, perataan pendapatan bunga sebagai kontroversi biaya, pengaruh besar dari perpajakan pada pendapatan bisnis, peningkatan standar pelaporan keuangan. Manajemen memiliki kendali penuh atas pemilihan informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Yang selanjutnya adalah fase politisasi terbuka 1973 sampai sekarang. Meningkatnya peran institusi dalam mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, membuat pembentukan Komisi Sekuritas dan Bursa. Munculnya prinsip-prinsip akuntansi, perusahaan dapat memilih metode akuntansi dan harus mengungkapkannya. Lalu yang terakhir yaitu Komite on Accounting Procedure atau CAP mendapatkan Buletin Penelitian Akuntansi atau ARB pada tahun 1938. Akuntansi dan kapitalisme memiliki hubungan yang erat, di mana akuntansi seringkali berfungsi sebagai alat untuk mendukung praktik kapitalisme dengan menekankan transparansi dan juga keadilan dalam pelaporan keuangannya. Aktiva yang menjadi nilai-nilai abstrak dan juga bentuk kuantitatif dari aktivitas bisnis, serta dengan menerapkan akuntansi yang sistematis dalam bentuk pembukuan, pencatatan, berpasangan. Seorang wirausahawan yang kapitalis dapat merencanakan, melakukan, serta mengukur dampak dari tindakan yang ia ambil, serta melakukan pemisahan bisnis antara pemiliknya sendiri yang memungkinkan pertumbuhan bagi perusahaan. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, dan juga pelaporan informasi keuangan tentang suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau individu. Tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada pemangku kepentingan seperti pada manajemen, investor, dan juga regulator. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana individu atau perusahaan memiliki dan juga mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan. Nah, dalam sistem ini, pasar bebas dan juga persaingan menjadi pendorong utama. Hubungan antara akuntansi dan juga kapitalisme ini selanjutnya dikenal sebagai argumen Sombart. Ia mengemukakan bahwa transformasi aktiva menjadi nilai-nilai abstrak dan ekspresi kuantitatif dari aktivitas bisnis, dan akuntansi yang sistematis dalam bentuk pembukuan, pencatatan berpasangan untuk adanya kemungkinan seseorang wirausahawan yang kapitalis merencanakan, melakukan, dan juga mengukur dampak dari aktivitas yang ia lakukan, serta melakukan pemisahan bisnis dari pemilik dan juga bisnis itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan itu juga. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi sendiri itu adalah studi tentang evolusi pemikiran, praktek, dan institusi akuntansi sebagai tanggapan terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Lalu arti lainnya, sejarah akuntansi sendiri itu merupakan studi tentang warisan akuntansi dan kontribusinya pada pedagogi, kebijakan, dan perspektif akuntansi. Lalu sejarah akuntansi juga pasti penting bagi pendidikan, kebijakan, dan praktik akuntansi. Sejarah akuntansi itu juga memungkinkan untuk memahami kondisi kita sekarang dan untuk meramal atau mengendalikan masa depan kita lebih baik lagi. Lalu sejarah akuntansi juga membahas pengaruh evolusi tersebut terhadap lingkungan. Sejarah akuntansi dalam kaitannya dengan
perspektif kebijakan secara akuntansi dapat menjadi sarana penilaian lebih baik terhadap praktek yang berjalan melalui perbandingan dengan metode masa lalu. Isu-isu akuntansi internasional. Perdagangan dan investasi internasional telah tumbuh dengan sangat pesat. Seiring dengan pertumbuhan perdagangan yang pesat, terjadi peningkatan yang sangat besar dalam investasi asing langsung. Hal ini memunculkan beberapa isu akuntansi, salah satunya masalah penerjemahan mata uang asing. Isu akuntansi yang pertama, terjemahan operasi luar negeri. SFAS nomor 8 mengharuskan penggunaan nilai tukar terkini untuk aset dan kewajiban lancar serta pos moneter dan nilai tukar historis untuk aset tetap. Hal ini dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian transisi yang timbul sebagai akibat dari proses penerjemahan. SFAS nomor 52 merevisi SFAS nomor 8 dan mengharuskan penggunaan nilai tukar saat ini untuk semua pos neraca jika mata uang fungsional bukan dolar Amerika Serikat. Pendapatan diukur dalam mata uang asing dan diterjemahkan pada nilai tukar rata-rata untuk periode tersebut. Selisih nilai tukar yang dihasilkan akan menjadi pos pendapatan komprehensif jika dolar AS adalah mata uang fungsional, maka metode SFAS nomor 8 yang akan digunakan. Isu yang kedua, perbedaan akuntansi nasional. Terdapat perbedaan signifikan dalam pelaporan keuangan dan sistem akuntansi antar negara, terutama antar negara-negara Anglo-Amerika dan negara-negara kontinental Eropa. Negara Anglo-Amerika memiliki organisasi akuntansi profesional yang kuat, pasar modal yang penting untuk pendanaan ekuitas, peran pemerintah yang terbatas, dan berorientasi pada pandangan yang benar dan adil. Sedangkan negara kontinental Eropa memiliki organisasi akuntansi yang lebih lemah, peran hukum yang lebih kuat dalam pengaturan akuntansi, peran bank yang lebih besar untuk pembiayaan utang, dan sistem pelaporan keuangan yang diarahkan pada undang-undang pajak penghasilan dan perlindungan kreditor. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya masing-masing negara. Isu akuntansi yang ketiga, harmonisasi standar akuntansi internasional. Upaya harmonisasi standar akuntansi mengalami kemajuan pesat. Uni Eropa mewajibkan penggunaan standar IASB untuk laporan keuangan konsolidasi sejak tahun 2005. Perusahaan asing yang terdaftar di NYSE, NSE diizinkan menggunakan standar IASB tanpa perlu rekonsiliasi dengan GAAP AS. Negara lain seperti Australia juga mengadopsi standar IASB untuk perusahaan domestik dan asing. Langkah-langkah ini mendorong konvergensi antara standar IASB dan GAAP AS. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.